kalian dipercayakan untuk menjadi pengurus kelas itu adalah salah satu bagiannya untuk mengetahui atau mendata, mengecek kehadiran teman. Peraturan di sekolah apa saja yang selama ini kamu di sekolah sini, lalu di sekolah itu kita buat apa saja misalnya, dilarang itu apa saja, itu yang kamu tulis. Bisa satu, bisa lebih yang kamu tahu. Lalu tulis itu di yang ada apa enggak? Ini kalian perkatnya itu di belakang. Ini kan perkatnya ini kamu tulis di sini, tulis di depannya. Perkatnya tahu? Nah, karena kita sudah di sini. Masing-masing. Salah. Terus levelnya satu-satu maju. Jangan satu-satu yang satu maju. Satu jangan. Tidak boleh berpakaian sesuai hati. Tidak boleh bolos, tidak mengaku teman, tidak mengaku diri, tidak boleh bolos, tidak bolos, tidak melawan guru, tidak mengaku teman, tidak memakai seragam sembarangan. Dilarang bolos. Kita rumuskan dalam bentuk satu kalimat deskripsi, satu atau lebih kalimat deskripsi. Misalnya, tapi di sana itu kan kamu menulis misalnya menggunakan kata-kata kodok di sekolah. Tapi kamu rumuskan menjadi menghormati orang lain dan menghormati teman. Kalau tadi mana itu kita rumuskan dalam satu kalimat deskripsi atau dua, lebih dari dua. Bisa sih. Jadi pakai kalimat positif saja. Dan dihilangkan pakai jangan, tidak, dilarang.
sekarang kita bagi peran memang kejujuran ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Oke, siapa? Kita semua warga sekolah ya, semua warga sekolah. Semua bisa kan? Oke, silakan Stefan. Oke, kalau semua warga sekolah itu indikatornya apa? Halo, kalau semua warga sekolah ini jujur, nanti indikator terlihat tidak ada. Contohnya, kalau lihat hal yang terbaik tidak ada. Contohnya, suka menyontek, tidak ada siswanya menyontek lagi. Bisa? Bisa? Ini berat ini sudah menjadi keyakinan. Jadi kalau siapapun yang menyontek, pasti dia melanggar ini. Atau siapapun yang menyontek, dia tidak jujur. Gimana tukang meyakini bahwa sikap saling menghargai dapat membawa suasana sekolah tenang dan damai. Oke. Kita berikan aplaus untuk Ribas. Kami warga sekolah SMP Negeri 5 Lebat Tukar meyakini bahwa kejujuran bisa membuat kita saling mempercayai satu sama lain. Oke, baik. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk saya sebagai Kepala SMP Negeri 5 Lebat Tukar mengucapkan sangat berterima kasih kepada Pak Kasmir Setiati atas prakarsa yang sudah dibuat, meskipun sebagai aktualisasi dari kegiatan guru penggerak, tetapi sangat bermakna. Dalam hal ini kaitan dengan melakukan atau membuat kesepakatan sekolah. Diharapkan semoga dengan kegiatan ini bisa mendorong, mengaktifkan baik para guru maupun siswa dan siswi untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap kesepakatan yang sudah dibuat. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena kesepakatan itu dibuat secara bersama-sama, dan semoga kegiatan ini menginspirasi teman-teman yang lain untuk terlibat dan tergerak mendaftar sebagai guru penggerak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christoforus Iron, guru bimbingan konseling rekan kerjanya Pak Kasmir, calon guru di penggerak. Yang pertama, saya sangat antusias untuk mendukung kegiatan Pak Kasmirus ini terkait surat pendapatnya siswa, karena dengan surat pendapatnya siswa ini, siswa sendiri yang mengetahui apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Dan harapan kedepannya siswa semakin lebih lagi untuk memahami dan mengerti terkait surat pendapat. Terima kasih. Baik, nama lengkap saya Joachim Paulus Makur Luwur, guru mata pelajaran PPKN di SMP Negeri 5 Lebat Tukar. Terkait kesan surat pendapat keyakinan sekolah dari peserta didik, kesan saya peserta didik sangat antusias dan aktif dalam menyampaikan pendapatnya terkait dengan keyakinan atau aturan untuk sekolah. Lalu harapan ke depan bahwa dengan dibuatnya aturan atau keyakinan sekolah dapat ditaati semua warga sekolah, dan kemarin dalam surat pendapat itu disimpulkan ada 5, maka semua warga sekolah harus
mengikuti atau menaati aturan yang sudah disimpulkan menjadi 5. Sekian dan terima. Apa tentang keyakinan sekolah yang kita jalankan? Enggak. Saya sangat senang sekali karena pendapat dan usulan saya diterima baik oleh guru-guru dan semua siswa. Oke, baik Henry. Apa harapan kamu ke depan? Harapan saya ke depan semoga usulan dan saran yang diberikan kepada kami bisa diterima dengan baik dan dijalankan dengan baik. Oke Henry, terima kasih Henry. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Petrus Charlianto Tepo Bali, biasa dipanggil Charlie. Bagaimana pendapat Charlie tentang kegiatan surah pendapat yang kita laksanakan di kelas? Saya merasa sangat senang karena pendapat saya diterima dengan baik oleh Bapak dan Ibu. Apa harapan Charlie ke depannya? Harapan saya adalah apa yang telah kami sepakati dilaksanakan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Charlie. Apa harapan Pak Anti terkait kegiatan yang sudah kita lakukan dan terhadap keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Harapan saya semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Perkenalkan, nama saya Ainda, biasa dipanggil Indah. Ainda, bagaimana perasaan kamu mengikuti kegiatan surah pendapat tentang keyakinan sekolah yang kita jalankan di kelas? Saya merasa senang karena pendapat saya diterima oleh guru. Saya merasa senang karena pendapat saya diterima oleh Bapak Ibu guru. Kita tepuk tangan. Di validasi tindakan yang salah ini kita bilang mungkin saja tadi itu kamu bisa lakukan lebih buruk lagi. Untung kamu, kalau orang lain mungkin dia sudah potong. Contoh, tadi kamu hanya tegur dia, marah dia saja atau pukul dia saja. Kalau orang lain mungkin lebih dari itu, sehingga dia tidak merasa bahwa apa yang tadi dilakukan sudah luar biasa buruk buat dia tuh. Lalu kita bisa tanya, tadi pasti kamu marah dia atau pukul dia itu pasti ada hal yang salah sehingga kamu pukul dia, alasannya, sehingga dia akan sampaikan, oh guru saya ini sebenarnya menghargai dia sekali, tapi karena dia maki saya di depan umum itu saya tidak suka. Oh iya, lalu kita bisa sampaikan, kamu bangga bahwa kamu punya nilai itu, kamu sudah di dalam, pasti orang anak yang misalnya ada konflik antara mereka dua itu kan dia punya nilai sesuatu yang dia pegang nih, dia sudah teguh yakin bahwa dia ini yang saya pegang sebagai nilai saya. Jadi ketika orang lain berbuat tidak sesuai dengan nilai yang dia punya, maka dia marah. Maka kita berikan kepada dia peneguhan bahwa kamu bangga dengan diri kamu, bahwa kamu menjadi orang yang luar biasa karena kamu berani menentang orang lain hanya karena tidak sesuai dengan keyakinan yang kamu miliki. Atau kamu sudah melindungi, misalnya anak itu ejek orang tuanya, kamu bangga dengan diri kamu karena kamu tuh dalam segala situasi seperti apapun, kamu masih menghargai orang tua kamu, sehingga kamu tidak mau orang lain menghina orang tua kamu, gitu, baik guru ataupun siswa. Lalu kita bisa bilang, kamu boleh bisa juga kamu lakukan itu, tapi bisa juga dengan cara-cara yang lebih lain lagi. Mungkin bisa tegur baik-baik atau bisa sampaikan ke guru untuk bisa menyelesaikan itu. Jangan kamu ambil main hakim sendiri. Sehingga budaya ini mungkin nanti dibawa ke anak-anak di luar masyarakat. Dengan cara-cara seperti ini dia bisa bawa, jangan sampai nanti ketemu dia keluar, kalau ada masalah dia bisa main hakim sendiri. Itu karena mungkin terbentuknya dari lingkungan seperti ini yang tidak diatasi sehingga dia buat seperti itu. Lalu lanjut, tanyakan keyakinan. Keyakinan ini yang tadi itu. Kalau kita sudah buat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, maka kita gampang untuk tanyakan sini. Dia lihat situasi lingkungan yang merubah dia, akhirnya dia ikut-ikutan. Oh ternyata ini tidak sesuai dengan keyakinan dia di dalam rumah atau di dalam kelasnya. Maka kita tanyakan, oh saya tadi yang itu tidak sesuai dengan keyakinan saya, yaitu saling menghargai atau menghargai teman. Oh ya, dan dia sadar nih.
dalam diri dia sendiri sadar, bukan kita yang kamu tadi itu sudah jujur begitu. Itu kan sudah menunjuk pada dia, akhirnya identitas bersalahnya kembali muncul lagi. Lalu nilai-nilai umum yang kita telah sepakati itu yang muncul di keyakinan itu. Lalu kemudian harapan dia setelah ini, oh ya tadi itu saya salah di sini, tapi kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya memperbaiki kesalahan saya. Kedepannya saya lebih baik lagi dengan cara kalau ada teman yang maki saya, ada teman yang olok orang tua saya tegur baik-baik, tidak boleh pukul, karena pukul juga melanggar aturan lagi atau tidak sesuai dengan keyakinan saya, yaitu menghargai teman. Lalu kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu menegaskan identitasnya. Ini pas untuk menegaskan identitasnya supaya apa yang tadi dia rasakan di situasi awal tadi ketika kita menstabilkan identitas tadi orang gagal tadi itu, ketika dia sudah punya harapan untuk ke depannya, berarti dia punya nilai-nilai yang akan dia percayai, dan itu menjadi hal yang menjadi kekuatan dia untuk berpindah menjadi orang yang dia inginkan, secara pribadi inginkan, bukan orang lain. Sehingga pentingnya motivasi intrinsik yang tadi disampaikan oleh Pak John. Motivasi itu dia tumbuh dari dalam diri, bukan karena hukuman, bukan karena paksaan. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu. Jadi ini kita omong saja, sharing saja kasusnya. Pasti Bapak Ibu bertanya, ini kita omong ini karena sesuatu persoalan yang terjadi ketika itu sudah terjadi di kemarin atau 2 hari lalu misalnya. Bagaimana dengan anak yang saat kita mengajar ini, lalu kemudian dia bikin kacau. Kita mau membiarkan dia, kita tegur 1 kali 2 kali, kita membiarkan dia. Kalau kita membiarkan dia sampai setelah pulang sekolah baru kita panggil, lalu kita terapkan sedikit restitusi, nanti teman-temannya bilang dia bisa buat dan Pak Guru tidak tegur dia, kok saya tidak bisa. Akhirnya bisa mempengaruhi secara umum. Nah ini yang kalau saya sudah berpikir bahwa kalau saya itu kita mesti buat semacam struktur manajemen konflik sekolah, sehingga guru yang di kelas itu kalau misalnya ada persoalan-persoalan seperti itu supaya penanganannya lebih khusus, maka dia diarahkan saja. Jangan langsung biar, kalaupun guru sudah tahu bahwa penanganan sedikit restitusi seperti ini, tapi supaya menjaga kenyamanan di kelas itu, anak itu sebaiknya diminta keluar untuk ketemu dengan guru BK atau yang kita sudah buat dalam bentuk struktur manajemen konflik sekolah itu. Karena ketakutan saya itu di situ. Kita boleh pakai teori ini, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Tadi persoalannya masalahnya harus diselesaikan supaya kita bisa lanjut materi lain pas di kelas. Jadi mungkin kalau dari saya seperti itu, nanti kita diskusikan sama-sama.